102,8 Serangga WFM Tegar Benar. Masih di Samara Sastra Malam di udara bareng aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya. Masih ada bintang tamu kita, ada Kak Anggun. Halo Kak. Kita bakal lanjut ngobrol lagi sampai jam 10. Masih ditungguin nih buat para pecinta Serangga yang mau kirim puisi atau yang mau kirim VN-nya, ditunggu sampai jam 10 nanti. Kita juga lagi live di Instagram, boleh langsung gabung aja dan kirim lewat DM ya, puisi atau VN-nya. Oke, kita lanjut ngobrol lagi nih, Bang. Emang masih ada yang ditanyain Bang? Masih dong. Cek lagi, Bang. Sip. Nah, apa tadi? Ulangin, Bang. Masih ada yang mau ditanyain? Masih dong, masih kepo soalnya. Tentang tadi mungkin ada beberapa anak gitu ya yang punya kebutuhan khusus gitu. Itu gimana gitu? Terutama cara mengenalkan sastra gitu. Menurut Kak Anggun. Kalau ke anak TK ya berarti ya. Anak TK. Anak berkebutuhan khusus dalam kutip ini apa sih, kayak Down syndrome. Iya. Oh, karena aku tuh belum pernah ketemu sama anak-anak yang ABK lah ya. khusus. Ya ABK. Jadi aku belum pernah tuh ngenalin ke anak-anak ABK. Nah, kalau anak yang di sekolah aku pernah kenalin. Kayak agak bingung aja sih meren ya gitu. Soalnya kalau anak-anak kecil tuh dalam bahasa juga kan harus sederhana kan. Kalau puisi untuk orang-orang yang dewasa atau apa ya, bukan untuk anak-anak kan lebih maknanya itu lebih dalam gitu. Sedangkan anak-anak itu lebih paham ke kata-kata yang sederhana. Tapi aku pernah kenalin gitu kan ke anak didik aku di sekolah. Pernah juga waktu kegiatan apa itu ya, kalau nggak salah tuh HUT IGTKI kalau nggak salah ya, pernah ikut lomba gitu ya, walaupun belum dapat juara gitu, tapi aku salut sama anak-anakku karena udah berusaha gitu. Oke. Mulanya ke Bang Suja. Bang, sebenarnya anak TK tuh perlu nggak sih mengenal sastra dan seni gitu, Bang? Selagi anaknya sudah menunjukkan minat, bakat, ya kenapa tidak, Jan? Oke. Kita kenalin misalnya. Saya sebenarnya pengen balik nanya ke kamu. Kenapa tuh? Kamu senang musik tuh sejak SD atau sejak kapan tuh? Sejak TK. Serius? Iya. Enggak. Oh, musik iya sejak TK. Itu berarti kan memang sejak Jiwa-jiwa anak-anak seni ya. sudah kenal seni kan? Iya. Berarti tidak salah kalau misalnya di TK itu juga kita kenalkan. Oh, memang ada pelajaran menggambar juga, Kak. Itu kan juga materi seni kan. Anak-anak juga senang nyanyi kok. Itu kan juga materi seni. Tapi kemudian guru kalau gurunya peka misalnya, dia gurunya secara emosional terlibat juga dengan anak didik, pasti dia bisa mengenali secara spesifik mana yang paling berbakat. Misalnya di nyanyi, di gambar itu kan. Dan itu kemudian bisa dimotivasi terus gitu loh. Kayak kamu misalnya kan senang musik yang riang, yang Enggak juga, Bang. yang melo ada juga gitu kan. Iya. Itu kan contoh aja. Iya. Artinya bahwa kalau sejak masa kanak-kanak mereka sudah senang dengan menggambar, dengan menyanyi, sudah dengan sendirinya kalau kita kenalkan puisi juga bisa masuk sebenarnya. Apalagi Anggun lumayan bagus kan baca puisinya. Bagus banget malah, Bang. Kamu juga bagus. Oh, ini mah pers. Udah, Bang. Udah itu aja. Udah itu aja ya. Mungkin aku juga bukan menanggapi sih ya. Enggak apa-apa berpendapat. Curhat aja sih, Bang, ini jatuhnya. Silahkan. Mungkin ada beberapa kalau ngomongin soal pendidikan gitu ya, terutama di Indonesia tuh nggak akan ada habisnya gitu, Bang. Terutama banyaknya kayak masalah-masalah atau problematika yang terjadi gitu kan. Asik, dulu banget ya, Bang. Aduh. Mungkin ada beberapa anak yang nggak bisa mencicipi bangku sekolah gitu. Ada juga yang udah sekolah tapi putus sekolah gitu. Mungkin ada beberapa faktor, terutama faktor biaya dan mungkin faktor lainnya gitu, Kak. Mungkin Kak Anggun bisa menanggapi hal-hal itu yang mungkin saat ini masih terjadi gitu. Di era yang dimana teknologi itu udah canggih gitu ya. Tapi masih ada gitu permasalahan-permasalahan yang kayak tadi. Itu gimana tuh, Kak, menurut Kak Anggun?
menurut aku sendiri kalau kita lihat ya sebenarnya kalau bicara pendidikan itu kan sebenarnya ada yang formal, informal dan non formal. Kalau berbicara tentang pendidikan formal mungkin ya anak-anak yang putus sekolah sebenarnya kita bisa gitu tuh mendapatkan itu dari kan biasanya ada tuh yang relawan-relawan Iya. anak-anak jalanan tuh bisa dari situ dan kita juga bisa sih ikut terjun secara langsung gitu tuh untuk mendidik gitu walaupun ya termasuknya pendidikan masyarakat kan jadinya bukan pendidikan yang formal yang dapat ijazah dan sebagainya setidaknya mereka juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan gitu tuh dari apa yang mereka ikuti gitu di kegiatan tersebut seperti itu sih. Oke. Bang Suja deh. Saya punya teman yang memang concern seperti yang kamu bilang tadi, pendidikan misalnya untuk anak-anak yang tidak punya kesempatan bersekolah normal karena memang kondisi keluarga atau misalnya kayak anak-anak gelandangan. Kebetulan temannya itu teman kuliah. Dia terjun bikin sekolah untuk anak jalanan di Jakarta. Dia datangin tuh anak-anak yang ngamen, anak-anak kecil masih usia 6 tahun 7 tahun, anak-anak yang minta-minta, dia ajarin banyak hal, dia ajak teman-temannya untuk bikin sekolah non formal tadi informal, tapi diajarin banyak hal, misalnya diajarin bagaimana membuat kreativitas, membuat misalnya gelang dan sebagainya dijual dan sebagainya, ketimbang mereka menjadi kemudian pengemis atau peminta-minta. Dan itu sangat bagus, sangat luar biasa. Dan di Indonesia memang masih terbilang tidak sedikit ya hal-hal seperti itu. Kalau di Banten saya belum punya kenalan seperti itu, Jan. Apakah ada orang yang memang concern seperti itu? Pengalaman yang saya ceritakan ini pengalaman teman saya di Jakarta. Mungkin menjawab pertanyaan sih, pendapat dari Bang Suja tadi di Serang terutama di Serang gitu ya, mungkin ada gitu. Salah satunya itu temanku itu salah satunya relawan yang suka kayak ngajar-ngajar gitu. Mungkin tempat ngajarnya di masjid atau di mana itu masih ada, tapi mungkin belum banyak orang yang tahu gitu, Bang. Belum terekspos. Iya, belum terekspos. Menarik itu sebenarnya untuk kita hadirkan ya. Iya, benar. Di program kita. Kalau kamu misalnya ada nomor kontaknya sih. Iya, nanti aku cari deh ya. Sip. Biar bisa diundang kan ngobrol-ngobrol di sini. Itu kan penting kan, itu orang yang layak diapresiasi loh. Mereka yang misalnya punya spirit humanis yang besar ya. Iya. Mau berbagi dengan orang-orang yang tidak beruntung gitu kan. Dengan ikhlas, dengan ridho, tanpa mohon maaf misalnya mengharapkan imbalan gitu kan. Nanti imbalannya rezeki dari jalan yang lain lah kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal berhenti sekolah nih, mungkin apa ya, sering terlintas di pikiranku gitu ya Bang, itu soal biaya pendidikan di Indonesia. Itu menurut Kak Anggun untuk biaya pendidikan sekarang itu gimana Kak? Sekarang cukup mahal ya. Kalau lihat dari kayak kuliah katanya udah pakai uang pangkal kan. Walaupun yang katanya disesuaikan dengan pendapatan orang tua, tapi kan terkadang kan pendapatan orang tua juga tidak selalu segitu gitu tuh, ada turun juga gitu. Yang dimana terkadang apa ya, tidak bisa dilanjutkan gitu tuh karena keterbatasan biaya gitu. Tetapi apa ya, jika kualitas pendidikannya itu sendiri bagus ya nggak apa-apa gitu ya dengan biaya yang tinggi gitu. Oke. Kalau Bang Suja gimana Bang? Kalau menurut teman-teman aktivis, Oke. Ditembak. Ya, siapa? Kan saya juga banyak kenalan aktivis di Jakarta kan. Kalau di Serang gimana Bang? Banyak juga, cuma kan nggak mungkin diungkapkan ke kamu gitu. Itu rahasia produk saya kan, rahasia dapur saya. Teman-teman aktivis sebenarnya banyak ngeluh tentang fenomena apa yang disebut sebagai komersialisasi atau liberalisasi pendidikan. Undang-undang kita menegaskan bahwa hak warga negara yang paling fundamental diantaranya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, itu pasal 31 ayat 1. Keren.
Kalau kamu hafal keren itu kan. Aku pikir nggak hafal, ternyata Hafal hafal. dong. Apa? Kenapa? Mestinya pendidikan itu sebenarnya, mohon maaf kalau bahasa kasarnya sesuai dengan undang-undang, harusnya memang gratis. Iya, itu sesuai dengan pasal 31 ayat 2. Betul. Bahwa pendidikan itu seharusnya sudah difasilitasi oleh negara gitu kan. Iya, karena kenapa begitu? Karena negara mendapatkan kekayaan dari pertama pajak dari rakyat. Pendapatan terbesar pertama negara adalah pajak. Bayangkan berapa ratusan juta orang pemilik kendaraan mobil motor. Berapa pajak? Penduduk kita Indonesia 270-an juta loh. Oke. Kalau katakanlah 150 juta punya kendaraan saja kayak mobil, berapa pajak? Yang kedua, pendapatan dari kekayaan sumber daya alam yang juga sebenarnya milik rakyat. Karena apa? Itu juga ditegaskan oleh undang-undang. Maka wajar kalau misalnya teman-teman aktivis mengeluh dengan mahalnya biaya pendidikan. Karena apa? Mohon maaf, ini saya harus bicara vulgar. Oke, apa tuh? Pendidikan sudah menjadi barang komersial, barang yang diperjualbelikan. Betul. Dalam hal sebagai kategori barang jasa, jasa pengajaran dan lain sebagainya. Yang kedua, pembiayaannya kemudian juga banyak melibatkan swasta juga, tidak murni oleh pemerintah. Dan itu yang menyebabkan kemudian penyelenggaraan pendidikan kita, ya mohon maaf, kalah jauh contohnya dengan Finlandia. Jauh banget ya. Sangat jauh. Dan itu wajar kalau misalnya teman-teman aktivis dalam bahasa tanda petik ya agak marah dengan fenomena mahalnya. Sekarang aku tanya deh, kamu sekarang per semester bayar berapa? Aku 4 lah ya. 4 jutaan kan. Dulu aku kuliah cuma 300.000 loh. Wah, 300.000 itu. Per semester. Ketika masih zaman IAIN, belum jadi UIN belum jadi UIN Syarif Hidayatullah. Dan itu pun aku dapat beasiswa. Jadi bayaran semesterku sudah nggak ada sebenarnya. Yang kupikirin adalah bagaimana bisa hidup, dan itu yang mahal, dan bayar kos dan sebagainya. Artinya ya bagi saya ketika ada teman-teman aktivis yang mengkritik fenomena mahalnya pendidikan kita, pendidikan yang kurang menjangkau masyarakat yang kurang berada dan lain sebagainya, sehingga kemudian karena mahalnya pendidikan ini, pendidikan kemudian tidak merakyat, menjadi elitis. Kenapa menjadi elitis? Ya pasti yang akan berhasil mengkuliahkan anaknya pejabat aja. Iya dong. Petani nggak mungkin dan sebagainya. Dan ini yang kemudian menciptakan salah satunya kemiskinan, keberlanjutan kemiskinan. Orang miskin tetap miskin, petani tetap nggak bisa menyekolahkan anaknya. Dan ini diantara keprihatinan teman-teman aktivis. Nah, 6 Januari kita akan bahas ini bersama teman-teman aktivis. Siapa tuh? Aku belum dapat namanya. Tapi menanggapi dari mungkin Kak Anggun mau menanggapi dari tanggapan Bang Suja tadi. Iya. Ya sebenarnya sih apa ya? Emang karena biaya pendidikan yang mahal, emang sekarang tuh banyak sih masyarakat yang putus sekolah. Sebenarnya sih kan pemerintah udah ada program wajib belajar ya, tapi tetap aja gitu tuh, walaupun wajib belajar tetap aja kan dalam pendidikan tuh ada biaya-biaya tambahan selain yang di luar itu gitu. Jadi untuk masyarakat yang kalangan bawah gitu kadang menganggap untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu, toh ujung-ujungnya mah kayak bertani atau apa gitu. Iya sih bener banget. Tapi sebenarnya pemerintah juga sebenarnya memfasilitasi gitu ya Bang. Tapi cuman kalau nggak salah itu 20% yang seharusnya itu utuh gitu. Tapi pemerintah itu cuman memfasilitasi sebanyak 20%. Dan banyak juga sih kayak undang-undang yang selalu diperbarui gitu. Tapi ujung-ujungnya tetap aja tuh tadi kayak Bang Suja tadi, komersialisasi pendidikan kan, ujungnya kayak undang-undang pendidikan tinggi, kayak undang-undang, ya banyaknya undang-undang yang ujung-ujungnya ya sama aja gitu. Ya, kadang aku juga bingung ya Kak. Sekarang tuh kayak banyak banget gitu TK-TK yang menjamur gitu tuh. Tapi kualitasnya tuh nggak memadai gitu. Mungkin itu juga yang termasuk komersialisasi ya. Dia buka suatu lembaga tanpa ngelihat gimana kualitasnya, yang penting ada aja itu lembaga. Dan itu mungkin bagi
orang-orang yang buka lembaga itu mendapatkan keuntungan dari dia buka lembaga itu dan pendidikan di zaman sekarang udah dianggap bisnis. Buktinya perguruan tinggi swasta banyak didirikan. Ada yang namanya itu PTNBH. Jadi PTNBH itu sistem Perbadan kampusnya Hukum. itu itu nggak diatur sama kayak Kemendikbud itu enggak. Jadi itu diserahin sama otonomi kampus gitu. Jadi kan itu maksudnya ya gampang gitu untuk melakukan komersialisasi yang tadi Bang Suja bilang gitu. Apalagi dalam dunia kampus yang sifatnya sangat luas gitu ya Bang. Banyak banget kampus-kampus yang udah kerjasama sama kayak Starbucks, sama bank-bank luar gitu kan. Itu kan sama aja menambah pemasukan khususnya di kampus gitu. Tapi uang UKT itu kenapa masih mahal gitu? Ya kan? Kenapa masih mahal gitu? Kasihan orang tuamu kan, harus bekerja keras untuk biayain kamu kuliah gitu. Oke. Tapi kan kamu pandai cari cuan sendiri juga sebenarnya. Waduh, enggak sih kalau itu ya. Oh gitu. Emang pandai ya Bang? Oke, kita dengerin dulu deh. Masih ada VN terakhir dari siapa nih? Aisyah. Dari Kang Rois kayaknya. Dari Kang Rois mungkin ya, kita dengerin dulu nih VN-nya. Beberapa langkah di masa kanakku ada belukar dan randu bagi para capung dan kupu-kupu, menabung waktu dan juga mautku. Kegembiraanku tersusun dari setapak sunyi yang kulalui sepanjang rimbun ingatan ibuku. Bila pintu rumah terbuka, seusai hujan malam, burung-burung berkicau di sudut-sudut pematang, kenanganku menyala bersama selampu minyak di meja belajar yang lembab oleh doa-doa para serang. Di dingin kesunyian, tak ku tahu apakah aku ketika itu telah paham arti perumpamaan tentang hidup yang dicerai, kutuk dan berkah, ataukah mataku yang memandang senja dan rembang hanya ingin menemukan sebuah firdaus yang jauh. Ada kalanya ku renungi kunang-kunang adalah peri-peri yang ingin memberi terang dan cahaya bagi hatiku yang bosan dan kesepian. Beberapa langkah di mana ingatanku berlarian bersama hujan kecil yang tersangkut di dahan-dahan. Ada jejak-jejak ibuku memanen kesabaran dan membakar kesedihan di tungku-tungku basah. Oke, itu dia puisinya. Kita komen-komen ya Bang ya. Komen-komen dong. Dari Kak Anggun dulu. Ya, kayaknya itu tentang ini ya, masa lalunya ya, yang bersama seorang yang pernah ia sayangi gitu, masa kanak-kanak. Seorang ibu ya. Ya, seorang ibu. Karena memang tadi yang dibaca puisiku, pembacanya Kang Rois Rinaldi. Kang Rois Rinaldi mah nggak diragukan lah ya kalau soal baca puisi. Udah mentas di Malaysia segala macam, di Singapura kayak gitu kan. Ya puisinya juga bagus karena puisi saya. Iya bagus. Saya akui juga Bang, puisinya bagus banget. Ya pembacanya juga bagus. Iya, kita sapa-sapa dulu nih buat para pecinta Sergap yang udah bergabung. Oke. Udah siapa aja nih yang bergabung? Oke, ada Yoga. Halo Yoga. Ada Radika, CP katanya. Halo Radika. Pendidikan di Indonesia lebih mengutamakan hasil akhir dibandingkan proses. Oke, setuju. Oke. Terus ada Guna. Halo. Tantenya udah pergi. Ada Rizky.
Halo Rizky. Terus ada Adam, Halo Adam. ada Bang Irwan Sofwan, Halo Bang Penyair. ada Bang Billy, Halo Bang Bang Billy. Bil. ada Rafina, Halo ada Rafina. Taufik, ada Andre, Andre halo, selamat malam. terus dan masih banyak lagi. Dan masih banyak lagi. Sekarang kameranya ke host, jangan ke kita. Kenapa tuh? Giliran. Oke, aku juga mau ucapin terima kasih banget nih untuk Anggun yang udah datang menyempatkan waktunya Terima datang. kasih juga udah diundang. Oke, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ya, Kak insya ya. Allah, Bang kalau Sujo ada juga terima kesempatan. kasih ya Bang, udah selalu hadir ya setiap Wajib. hari Wajib Kamisnya. Wajib hadir karena itu udah tugas. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih buat para pecinta Sergau yang udah bergabung di live Instagram kita, yang udah kirim-kirim VN, puisinya. Masih ditunggu nih minggu depan buat yang mau kirim puisi, masih boleh banget langsung kirim aja di DM, atau yang suka nulis puisi bisa langsung kirim puisi-puisinya lewat DM di Instagram kita di @serangga_wfm. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di jam yang sama dan di hari yang sama, hari Kamis di jam 7 sampai jam 10 malam nanti. Aku Jana dan Bang Sulaiman Jaya, Kak Anggun pamit, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.